Aksi pembakaran Al-Quran kembali terjadi dan terbaru terjadi di Swedia. Aksi tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Pembakaran Al-Quran ini dilakukan oleh Rasmus Paludan, pemimpin partai politik sayap kanan. Denmark garis keras. Paludan yang juga berkewarganegaraan Swedia ini pernah menggelar sejumlah demonstrasi di masa lalu ketika dia membakar Al-Quran. Mampukah desakan dari berbagai negara di dunia menekan pemerintah Swedia agar menindak pelaku pembakaran Al-Quran ini? Bagaimana umat beragama harus bersikap? Ini bukan yang pertama kalinya memang dilakukan oleh Rasmus Paludan, tapi sambil kita lihat juga ini adalah pernyataan dari para pemimpin berbagai negara, termasuk juga pemerintahan Swedia. Perdana Menteri Swedia mengecam aksi ini, tapi yang kita nantikan juga adalah adakah kemudian sanksi yang bisa diterima oleh Rasmus Paludan. Karena pada tahun 2019 dia juga melakukan hal yang sama. Kita juga akan lihat data dan fakta. Yang Anda lihat sekarang ini adalah juga bentuk kecaman dari warga Turki. Nah ini kita lihat politikus Swedia Denmark pelaku pembakaran Al-Quran. Bergelar sarjana hukum, sempat menjadi pengacara dan menangani sejumlah kasus terkait ganja hingga suaka imigran. Dikenal sebagai ekstremis sayap kanan garis keras yang kerap menyuarakan sentimen anti-Islam dan imigran. Ini adalah data dan fakta mengenai Rasmus Paludan. Kemudian juga sudah beberapa kali melakukan aksi kontroversial tahun 2017. Mendirikan partai sayap kanan Stram Kurs di Denmark. Partai tersebut berisikan kelompok anti-Islam. Tahun 2019 memancing emosi Muslim karena membakar Al-Quran dalam demonstrasi di Viborg, Denmark. Dan tahun 2020 sempat berencana menggelar demonstrasi dengan prosesi pembakaran Al-Quran di Malmö, Swedia. Selanjutnya 21 Januari 2023 membakar salinan Al-Quran ketika menggelar aksi demonstrasi di Stockholm, Swedia. Ini aksi yang dilakukan di depan kedutaan besar Turki di Stockholm, Swedia karena ia menilai Turki ini termasuk salah satu negara yang menghambat upaya Swedia untuk masuk ke dalam NATO. Nanti kita juga akan dengarkan bagaimana pandangan narasumber, tapi setidaknya saya juga berikan informasi kepada Anda bahwa pada hari Sabtunya aksi dilakukan oleh Rasmus Paludan 21 Januari, 22 Januarinya. Kemudian juga ada yang mengikuti, dilakukan oleh politikus sayap kanan Belanda bernama Edwin Wagenveld yang juga memicu amarah umat Muslim setelah ia merekam aksinya merobek kitab suci Al-Quran dan ini diunggah dalam video dalam Twitternya pada hari Minggu 22 Januari. Sama juga dengan Rasmus bahwa Wagenveld juga berulang kali melakukan hal yang serupa, memancing emosi juga dari umat Muslim. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh mereka? Ini kita akan langsung saja minta pendapat dari yang pertama adalah Ketua MUI sudah hadir di samping saya, Bapak Kiai Haji Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Khalil Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri. Betul. Dan juga nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari pengamat hubungan internasional yaitu Bapak Teguh Reza Shah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Teguh Reza Shah. Selamat malam. Salam dari Jakarta. Baik Pak Reza. Pak Yai, ini apa yang coba mereka lakukan? Bentuk Islamofobia kah? Kita semua memang mengecam, mengutuk aksi seperti ini. Ya, ada kebencian ya yang akut. Jadi sudah tidak pernah bisa berpikir objektif. Kalau melihat berita yang terakhir kan persoalannya bagaimana ia mendorong Swedia masuk pada keanggotaan NATO. Ya. Kemudian Turki adalah bagian yang menolak terhadap keinginan Swedia dan minta beberapa tuntutan untuk melakukan perbaikan di dalam negaranya. Kemudian garis kanan seperti Paludan ini menyatakan karena Turki banyak beragama Islam, kemudian dia luapkan amarahnya depan kedutaan Turki dan membakar kitab suci. Kitab suci itu bukan hanya milik umat Turki atau masyarakat Turki, tetapi menjadi milik umat Islam. Oleh karena itu saya pikir tidak ada korelatif yang sesungguhnya antara pembakaran Al-Quran dengan warga Turkinya, tetapi lebih kepada umat Islamnya. Dan kalau melihat tadi dari beberapa kilas dan beberapa yang dilakukan oleh Paludan, memang dia ada kebencian kepada Islam.
Kalau fobia mungkin masih takut tidak ada alasan ya. Itu. Saya pikir lebih daripada soal fobia, tapi dia sudah ada kebencian yang akut. Sehingga dia melakukan serangan kepada apa yang disebut dengan kitab sucinya umat Islam dan dia benci kepada umat Islam. Kalau saya ingin membedakan antara fobia dengan kebencian akut ya. Fobia mungkin ada orang yang takut berlebihan tapi dia tidak melakukan penyerangan, hanya tidak setuju dengan Islam. Tapi ketika dia sudah menyerang dan melakukan penistaan, mungkin di sana tidak ada penistaan agama, hukum di sana. Tetapi ada berkenaan dengan kejahatan ya terhadap kemanusiaan juga. Dan bagaimana mereka juga tidak menghargai ya. Jadi mereka tuh menjadi vandalisme. Jadi orang yang menghancurkan terhadap karya, apakah itu karya peradaban, apa itu karya seni dan seterusnya. Ini kan bagian dari, kalau dianggap umpamanya bagian dari karya yang disucikan oleh kita, ya Al-Quran yang dikodifikasi dan itu ada firman Allah dan itu disucikan oleh kita. Itu kan melebihi bagi kami, itu melebihi daripada kerja seni, melebihi daripada peradaban. Seni dan peradaban saja itu masih dihargai. Betul. Jadi saya tidak tahu untuk mensifati orang yang seperti ini apa yang pantas. Tapi yang jelas ya kalau kita mengutuk. Betul. Dan kalau saya secara pribadi berdoa mudah-mudahan dia dikutuk oleh Allah. Jadi kenapa sampai saya berdoa mudah-mudahan dikutuk oleh Allah? Karena secara ukuran manusia kita sudah sulit mau mendoakan dia mendapat hidayah umpamanya. Ukuran manusia sudah sulit. Karena ini akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Contohnya tadi umpamanya di Belanda. Kan dia ikut fobianya diekspresikan dalam bentuk kebencian setelah itu. Dan itu memicu nanti orang-orang yang salah paham dengan Islam, orang yang salah paham bagaimana dengan ajaran Islam, dia akan melakukan ekspresi-ekspresi yang itu memancing terhadap kemarahan kita. Dan kalau ini kita tak bisa menahan umat, karena kalau sudah Al-Quran, Nabi, ya satu yang kita anggap suci itu dinistakan, umat Islam itu berani mati. Umat Islam itu berani artinya untuk melakukan hal-hal barangkali yang bisa juga kejahatan. Jadi jangan nanti ada pengadilan, umpamanya ada orang yang Islam merasa dihinakan dan tidak ada tindakan di negara, kemudian mengambil tindakan sendiri. Nah, oleh karena itu kita meminta agar bagaimana pemerintah di Swedia meskipun minta maaf, tapi ada tindakan-tindakan agar mereka tidak melakukan kembali. Kita akan mengecam semua negara Islam termasuk Indonesia juga mengecam terhadap hal seperti ini. Maka kami minta juga Indonesia bisa memanggil duta besar Swedia untuk dimintai keterangan. Saya tidak tahu hukum di sana itu tidak ada penistaan agama, tetapi kan kebebasan berekspresi itu dibatasi dengan kebebasan orang lain. Betul. Tidak boleh menyakiti keyakinan orang lain. Nah, nanti kalau dibawa kepada hukum prosedural di sana tidak bisa ditindak, saya pikir tidak bisa alasan itu. Tapi ada alasan yang lebih tinggi adalah bagaimana menghargai kemanusiaan, menghargai keyakinan orang lain, dan untuk menciptakan harmoni dunia. Dan itu nanti akan mungkin ya bisa-bisa saja umpamanya orang yang marah, kemudian kitab sucinya Faludan ini juga dilakukan oleh umat yang lain. Dan yang mengutuk ini bukan hanya umat Islam, ya dari gereja Ortodok pun juga mengecam hal yang seperti ini. Jadi ini hanya tinggal tindakannya dan jangan sampai dilindungi atas nama kebebasan berekspresi itu. Itu dia, karena memang Rasus Paludan ini pemirsa dalam keterangan-keterangannya memang ia selalu berlindung begitu Pak Yai terhadap yang namanya kebebasan berekspresi. Tapi ternyata ia menyalahgunakan kebebasan berekspresi itu dengan ataupun juga dalam bentuk penistaan agama. Pak Reza Shah, adakah kemudian hukum di sana terutama di Swedia ini yang bisa mengatur hal ini sehingga memungkinkan harapan dari seluruh umat muslim di dunia ini kemudian terwujud? Yaitu bukan hanya memberikan kecaman kita ini, tapi juga berharap adanya hukuman, sanksi hukum begitu yang diberikan oleh pemerintahan Swedia kepada Rasmus Paludan ini karena berulang kali sudah dilakukan hal-hal seperti ini. Pak Reza Shah. Ini tipe ya orang pinter yang menjerumuskan masyarakatnya dan juga orang pinter yang mempermalukan negerinya begitu. Kalau kita dari Indonesia ini menyebut kondisi ini sebagai karena nila setitik rusak susu sebelanga. Karena bagaimanapun kita harus mengakui ya bahwa Swedia ini adalah negara yang selalu mengklaim dirinya sebagai pemimpin global dalam perlindungan HAM dan juga pengutamaan HAM. Kita melihat misalnya dari bukti-bukti dana yang dia berikan kepada organisasi-organisasi HAM di dunia dan juga pemberdayaan HAM untuk negara-negara sedang berkembang termasuk sangat tinggi. Bahkan HAM ini sudah menjadi unsur terpenting dalam diplomasi Swedia. Kalau dalam teori nyebutnya soft power
adalah sesuatu hal yang sangat diunggulkan dari sebuah negara dan sangat sulit diikuti oleh negara lain. Misalnya kalau kita melihat catatan diplomatik dari Swedia, mereka selalu mengatakan kesamaan hukum, kesamaan di muka hukum, kemudian kesetaraan ras, kemudian hingga perlindungan terhadap kalangan minoritas. Jadi dalam hal ini tokoh ini sudah mempermalukan negaranya, dan untuk itu HAM sudah di dalam prinsip hukum di Swedia, maka human rights ini adalah sesuatu hal yang sangat dilindungi, di mana pemerintah mengutamakan HAM, kemudian kebebasan berekspresi juga harus memikirkan hak-hak dasar dari orang lain. Jadi sebenarnya ini adalah pelanggaran yang saya pikir harus diselesaikan dengan hukum Swedia sendiri. Di mana kalau kita berbicara mengamati hukum Swedia, selalu dikatakan bahwa praktek opini itu harus menghargai hak-hak dasar masyarakat yang lain begitu, dan juga harus menghargai hak-hak individual. Jadi saya pikir perilaku dari seorang tokoh ini adalah sesuatu hal yang mempermalukan dirinya sendiri. Baik. Tapi karena nilai setitik rusak susu banget, sudah ribet sekarang, urusannya sudah masuk kepada hubungan bilateral Turki dengan Swedia, dan juga sudah berdampak kepada NATO. Jadi dalam hal ini lamaran Swedia untuk menjadi negara NATO bisa-bisa mempermalukan Swedia sendiri. Saya pikir sebelum hal ini menjadi rumit, saya pikir pemerintah Swedia hendaknya memanggil tokoh ini untuk menjelaskan posisinya, dan juga masyarakat untuk menghakiminya dengan cara Swedia sendiri. Dalam hal ini ya dipanggil ke muka hukum, kemudian juga diberikan sanksi-sanksi yang jelas, karena sudah mempermalukan negara di forum internasional. Baik Pak Aris Syah, nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Yai Khalil Nafis juga, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.